Saya mengunjungi saudara siapa tadi? Hot di Roha Simatupang. Hot? Hot di Roha Simatupang. Hot di Roha. Iya, Simatupang. Simatupang ada dalam tahanan Polres Sibolga. Iya, Pak. Luar biasa, satu jiwa pun sangat dibutuhkan Tuhan dalam kerajaannya. Amin. Amin. Karena saudara itu adalah mutiara yang berharga. Mutiara yang berharga, bukan sampah, bukan kotoran. Tapi sekali lagi saya katakan, semua orang dalam tahanan ini di seluruh dunia, semua orang jahat, semua orang berdosa, itu adalah mutiara-mutiara yang sangat berharga bagi Tuhan. Dan saudaralah yang dipersiapkan nantinya di lumbung-lumbung yang nantinya disabit, dituai oleh hamba-hamba Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah kecil hati, rendah diri, putus asa, bimbang, ragu, dan takut cemas oleh karena pelanggaran KUHP. Saya katakan kepada semua tahanan, entah dia itu agama Kristen atau agama non-Kristen, semua penjahat di dunia ini, semua orang berdosa sangat dicintai oleh Tuhan. Amin. Tuhan datang ke dunia ini oleh karena Dia mencintai orang berdosa, bukan mencintai pendeta-pendeta, ulama-ulama, tidak, orang berdosa. Dan saya katakan dengan tegas, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya mau bertanya kepadamu, saudaraku, apakah Dia juga sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Benar, Pak Pendeta. Benar dan amin. Amin. Sejak kapankah Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu yang hidup? Sejak diajarkan orang tua, Pak Pendeta. Sejak diajarkan oleh orang tua. Saya katakan itu batalkan sekarang ini. Yang benar adalah harus dari dirimu sendiri. Amin. Oke. Kita beriman kepada Tuhan harus lewat pribadi. Karena dosa orang tua berbeda dengan dosa anak, ya. Dan dosa anak berbeda dengan orang tua. Sehingga namanya bertuhan adalah hubungan pribadi-pribadi. Jadi kalau saudara nanti percaya dengan perkataan saya yang diberkati oleh Tuhan untukmu, maukah kau nanti setelah khotbah ini menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, bukan karena keturunan kakek nenekmu, opungmu, nenek moyangmu Kristen maka engkau Kristen. Itu hanya KTP, saudaraku. Mengerti? Kekristenan bukan soal KTP. Kekristenan bukan soal administrasi, tetapi soal bagaimana hubungan seorang Kristen dengan Tuhannya. Amin. Baik, kita bernyanyi mau? Mau bernyanyi sebelum kita berdoa? Baik, tidak menjadi masalah bagi Tuhan. Baik, karena bukan hanya bernyanyi mendekat kepada Tuhan, tapi salah satu cara orang dekat kepada Tuhan bernyanyi, memuji, memuliakan namanya. Saudara kenal Jack Marpau yang sudah pendeta sekarang? Penyanyi, Pak Pendeta. Penyanyi dulu, ya. Pernah dengar Kamar 13 nyanyinya? Tahu menyanyikannya? Tidak, Pak. Mau dengar saya menyanyikannya? Selalu, Pak Pendeta. Saya menyanyikannya. Jangan. Kenapa? Tolong jawab saya, kenapa saudara tidak mau mendengar lagu Jack Marpau Kamar 13? Tolong jawab saya. Tolong jawab saya, tolong jawab saya, tolong jawab saya. Ayo silakan, kenapa? Kenapa? Berat hatimu mendengarnya? Karena menyesali perbuatanmu? Betul? Tapi apa artinya engkau, saudaraku yang kukasihi sekarang ini, yang saya jauh dari Medan, menjumpaimu sendiri di sini. Berulang kali saya bicara dengan Bapak Siombing Wakapolres untuk jumpa denganmu dengan waktu bukan sedikit.
tetapi saudara tidak mau menyesali. Apa saudara tidak mau menyesali akan dosamu? Tidak mau? Kalau kita tidak mau menyesali dosa kita, kita pun tidak mau minta pengampunan dosa. Pertama, sesali dosa. Sesali perbuatan yang tidak Tuhan sukai. Otomatis semua orang yang melanggar pasal dari KUHP, Tuhan tidak pernah sukai. Pikirkan baik-baik, renungkan baik-baik. Tanpa saudara menyesali dan mau minta pengampunan, dosamu sampai mati akan dibawa. Dosa tidak pernah bisa terampuni di liang kubur. Tidak akan pernah itu. Betul, amin. Terima kasih, Tuhan melihatmu. Ya, dosa terampuni oleh kita sendiri yang mengaku dan minta pengakuan kepada Tuhan. Amin. Amin. Itu iman yang benar. Jangan beriman yang salah. Jangan kumpulkan uangmu, hartamu, minta keturunanmu mendoakan engkau dalam pengampunan dosa. Tidak, itu ajaran iblis itu. Amin. Amin ya. Kalau begitu, maukah nanti minta pengampunan sama dia, sama Tuhan? Minta pengampunan dosa mau? Mau. Makanya saya katakan apa yang dikatakan dalam pertama Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia tetap setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala kesalahanmu, dosa pelanggaranmu. Dalam Yesaya 1 dikatakan apa? Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, merah seperti buah naga, tapi akan jadi putih seperti salju, seperti bulu domba. Bayangkan itu, baju saudaraku merah itu sekarang akan jadi putih jika kita mau mengaku dosa dan minta pengampunan. Itulah yang mau saya sampaikan di tahanan-tahanan, di penjara dan tahanan polisi sekalipun. Saudara memang tidak bisa dimerdekakan dari pelanggaran KUHP. Sekalipun amang burumu Jokowi, tidak gampang dia menarikmu sekarang keluar. Amin. Jokowi langsung presiden kita, dia terlibat dengan undang-undang, tidak sembarangan menarikmu dari sini. Saudara tahu kenapa? Karena undang-undang itu adalah hasil buatanmu, kawanku. Dan kawan yang melanggar, ya tanggung akibatnya. Jadi kita berhadapan dengan hukum yang kita bentuk. Makanya presiden sekalipun tidak bisa. Kalaupun dia bisa nanti setelah inkrah, setelah saudara divonis bersalah dan sudah mempunyai kekuatan hukum, saudara minta pengampunan boleh. Tapi kalau mengeluarkanmu dalam proses hukum di Polres Sibolga ini, tak satu manusia pun yang berhak dan bisa mengeluarkanmu. Hanya hukum. Amin. Hanya hukum, dan termasuk saudara-saudara di sel yang lain. Jadi saudara harus saya sadarkan, perbuatanmu itu adalah perbuatan dunia. Tetapi ingat, saya harus jelas katakan, dosa kesalahanmu kepada Tuhan sekarang ini juga bisa terampuni. Percaya itu? Percaya. Amin. Kapan saja engkau mengaku dosa, minta pengampunan, pada saat itu juga Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaranmu. Amin. Amin. Sekarang masih mau mendengar nyanyi Jack Marpaung kamar 13? Saya akan nyanyikan untuk mengingat, tidak mau juga. Ini tahanan di sini saya kira mau mereka mendengar ya. Mau kan? Itu terkenal kamar 13 Jack Marpaung. Yang artinya apa? Dia menyesali ya perbuatannya, bagaimana sakitnya, ya berhadapan dengan hukum. Sampai tidur pun di semen. Ya kalau makan dan minum dikasih sama negara. Negara kasih makan dan minum. Ya, tetapi negara tidak mengasihi saudara perempuan. Saudara tidak dikasih minuman keras di sini dan sebagainya.
Ya, hanya air putih dan makanan secukupnya. Ya, berkawanlah dengan nyamuk-nyamuk yang jadi lawanmu di tempat ini. Itulah membuat Jack Marpaung lahirlah lagu Kamar 13. Ya, kalau saudara tidak mau dengar, saya hormati hak ajasimu. Saya pun tidak mau menyanyikan itu. Tetapi saya ingatkan bahwa Jack Marpaung bisa jadi pendeta, jadi penyalur berkat kepada banyak orang lewat penjara. Kalau dia bisa, kenapa saudaraku tidak bisa? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Dan ketahuilah sekali lagi, kalaupun saya ulangi sebagai pendeta misionaris, pendeta keliling, yang saya cintai kepada penjara-penjara, bukan kepada orang-orang berdasi, bukan kepada gereja-gereja besar, tetapi justru panggilan saya kepada orang-orang yang dalam penjara. Saya mau tanya kepadamu kawan, bisakah menjawab saya di manakah di dunia ini tempat yang paling hina? Bisa juga dijawab sama yang di sel yang lain. Di manakah di dunia ini tempat yang paling hina? Ada yang bisa jawab, saudaraku, di sel yang lain? Tidak salah. Di penjara. Alasannya apa? Tolong dijawab. Tidak ada kebebasan. Tidak ada kebebasan. Jika ada nilai 100, di atasnya saya kasih nilai lebih dari 100. Itulah makanya saudara paling hina. Karena saudara terbelenggu. Coba saudara keluar satu langkah dari sini, atau membuka gemboknya ini. Kalau enggak butir peluru nanti berhadapan denganmu. Itulah makanya orang-orang yang dalam penjara terbelenggu. Mereka lah orang yang paling hina di dunia ini karena tidak ada bebas. Tidak ada kebebasan. Jadi saya mau katakan seperti kata saya tadi. Menit ini juga saudara dibebaskan Tuhan lewat dosa dan pelanggaranmu. Tetapi saudara tidak bisa dibebaskan dari ancaman KUHP. Itulah bedanya apa ajaran kami masalah rohani dan ajaran masalah keduniawian. Jadi saya mau katakan kepadamu, Tuhan akan memberikan upah sorgawi kepada orang yang tinggal diam bersama dengan Tuhan. Tetapi saudara akan mendapatkan upah duniawi ini apabila saudara tetap melekat di hatimu masalah hidup di dunia ini. Karena firman Tuhan mengatakan, kewarganegaraan orang yang sudah satu tubuh denganku adalah kewarganegaraannya adalah sorga. Jika saudara sudah mempunyai kewarganegaraan sorga, layakkah saudara duduk seperti ini di penjara? Tentu kan tidak kan. Orang yang sudah mempunyai kewarganegaraan sorga bukanlah orang yang terbelenggu, tetapi orang yang bebas. Dan saya percaya saudara-saudaraku yang ada di sel ini, ada saya lihat ini ada belasan dan sebagainya. Bukan saudara yang paling jahat di Sibolga ini. Bukan, saya yakin dan percaya itu. Tetapi saudara tertangkap, tertangkul, sehingga saudara berhadapan dengan hukum. Di luar sana jauh lebih banyak dari saudara yang melakukan kejahatan, cuma mereka tidak ketangkap. Itulah bedanya saudara dengan orang-orang jahat di sana. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, saudara ketangkap, jumpa dengan hamba-hamba Tuhan, memerdekakanmu saat ini juga. Amin. Ada kesaksian orang-orang dalam penjara maupun dalam tahanan polisi. Terima kasih Pak Pendeta, kalau polisi menangkap saya. Kalau saya tidak ditangkap, mungkin saya sudah dibakar hidup-hidup. Itu Raja Begal di Kota Medan. Dibakar saya Pak Pendeta. Karena saya lihat begal-begal dibakar hidup-hidup. Terima kasihlah Pak Polisi menangkap saya. Itu kesaksian mereka itu. Terima kasih Pak Polisi. Saya tidak gentar lagi menghadapi hukuman saya berapapun. Karena firman Tuhan sudah disampaikan kepada dia. Jadi itu yang saya maksud. Untuk saudara bisa merenungkan itu.
agar saudara betul-betul menerima firman Tuhan yang disampaikan kepadamu. Begitu lama saya mendapatkan jadwal di sini. Tahun yang lalu, bukan tahun yang lalu, ya akhir tahun yang lalu. Tadinya saya mau bikin di sini acara Natal. Tapi Pak Wakapolres, Pak Sihombing bilang hanya 2-3 orang katanya sudah sempat dikirim ke lapas dan sebagainya. Tidak apa-apa Pak, saya bilang ada waktu yang paling baik nanti. Dan saya yakin saya akan kembali lagi ke tempat ini. Karena agenda saya pun nanti dari Medan itu sampai ke Nias. Mungkin dari Nias lagi balik ke Dolok Sanggul, balik ke apa sana, Tanah Karo, lewat situ. Itulah tugas pelayanan saya. Bahkan dari situ nanti agendanya ke Tapanuli Selatan, balik lagi ke Asahan sana nanti, jalur selatan. Jadi lambat atau cepat, mudah-mudahan tidak lama-lama. Kalau bisa 1,5 bulan lagi saya balik sini. Saya tidak mengharapkan saudara tetap di sini, tidak. Saya bisa, kalau bisa besok saudara langsung diproses. Seperti lagu Jack Merpau, berapa lama lagi Pak Hakim kami disidang? Berapa lama lagi? Kami mau cepat-cepat disidangkan. Semua ini ada prosedur, ya, tidak mau sesuka hati kita. Jadi kembali kepada khotbah. Percayalah bahwa kalau saudara percaya Dia datang ke dunia ini sebagai pencipta langit dan bumi, sebagai El Sebaot, Elohim Sebaot, kenapa Dia mau datang dalam rupa manusia? Kenapa Dia mau sama seperti manusia, bahkan lebih hina? Dia lahir di kandang domba, mungkin saudara lahir di tempat yang pakai AC dan sebagainya. Ya, jadi ada dulu orang Indonesia yang terkenal namanya, tidak usah saya sebut namanya. Ya, bagaimana katanya itu Bapak siapa ya kemarin saya lupa ya, Kasat Angkatan Darat ya, ya Pak Polisi ya, yang mengatakan Tuhannya sama dengan manusia. Ya Tuhan kita mau datang sebagai manusia, bahkan lebih hina. Jadi tidak banyak orang merenungkan itu. Lebih hina dari saya dia itu. Kalau lahir saya, ya penuh dengan rumah mewah dan sebagainya. Setidak-tidaknya tidak digigit nyamuk dan tidak kena embun dan sebagainya. Dia lahir di kandang domba. Ya, itu tujuannya. Sekali lagi saya ulangi khutbah saya, untuk mencari orang-orang berdosa. Dan Tuhan lebih sering berbicara kepada orang yang jauh daripada Dia. Karena itulah visi dan misinya sampai Dia mati untuk saudara dan saya, untuk membebaskan kita menjadi warga sorga yang mendiami rumah yang sudah disiapkan di sorga lewat kebangkitan Dia dari orang mati. Karena mendengar perkataan Yesus, aku pergi ke rumah Bapakku, karena di rumah Bapakku banyak tempat yang sudah kusediakan bagimu, agar bersama-sama dengan aku di sana, di Firdaus, di Samayim, di sorga itu. Ini. Tetapi catatan bagi saudara dan saya dan kita semua, menjadi seorang Kristen yang benar bukanlah suatu hal yang gampang. Menjadi KTP Kristen gampang. Hari ini pun bisa semua dunia ini jadi KTP Kristen. Tetapi banyak orang tidak merenungkan, menyadari bahwa menjadi pengikut Kristus atau percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru harus menderita. Menderitanya salah satu apa? Tuhan minta apa? Kasihilah musuhmu, berkati dia, doakan orang yang melakukan kejahatan, kelaliman kepadamu. Karena apa? Pembalasan dan dendam bukanlah hakmu, melainkan hakku. Ini salah satu bukti bahwa bukan gampang menjadi Kristen. Ya, tidak gampang. Saudara harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu, bahkan memberikan bajumu, makananmu kepada orang yang sudah menyakiti hatimu dan sebagainya. Dan jangan teriak-teriak seperti di pengadilan, hukum seberat-beratnya. Cuma dalam hal ini saudara yang disidang. Jadi kalau boleh orang yang melaporkanmu di sini, berdoalah. Kalau boleh Pak Hakim, janganlah hukum dia, saya sudah mengampuni. Ini menjadi seorang Kristen yang benar. Mau saya buktikan bagaimana bom Bali.
ya, yang meledakkan Bali waktu itu. Banyak orang Australia dari Inggris dan sebagainya, bule-bule itu. Teroris. Ya, wartawan Indonesia banyak ke luar negeri menjumpai keluarganya yang mati di Bali. Saudara tahu ceritanya itu? Wartawan Indonesia mau meliput, ya, datang, tahu nggak jawaban keluarga-keluarga di sana? Wartawan-wartawan Indonesia yang terhormat, kami keluarga yang sudah dibom di Bali itu sudah melupakan itu semuanya. Jadi tidak perlu lagi datang-datang kepada kami, ya. Malu semua wartawan-wartawan Indonesia itu. Betul, itu kesaksian yang nyata. Artinya mereka sudah mau memaafkan teroris yang beberapa orang sudah dihukum mati. Ya, ya kalau mereka mau, nggak usahlah hukum mati, mengampuni orang yang bersalah kepada mereka itu. Inilah Kristen yang sejati. Ya, saya tidak tahu bagaimana orang yang tersakiti yang engkau buat kawanku, menuntut engkau kawanku hukuman seberat-beratnya, dan termasuk kawan-kawan saya yang di sel ini. Tetapi kalau orang yang dekat kepada Tuhan, ampunilah mereka itu. Kalau bisa bebaskan, setidak-tidaknya hukuman seringan-ringannya. Ingat bagaimana dulu ada seorang Batak yang mengaku, yang mengatakan di medsos, mampus kau kurang ajar orang Batak, makanlah tai babi itu orang bodoh. Pernah dengar di medsos? Ingat ya kawan? Saya lah itu salah satu yang mengadukan 3 orang kami. Ada marga Sitompul, ada marga Situmorang, bertiga kami mengadukan ini ke Polda. Karena apa? Orang Batak pada umumnya sudah berang. Di medsos dikatakan itu, mampus kalian semua orang Batak bodoh tolol, makanlah tai babi itu. Karena apa? Ya, rupanya mereka dia menjagokan Edi, sedangkan dia kira orang Batak menjagokan siapa? Lupa? Nah, itulah artinya sebetulnya bukan semua orang Batak demikian. Cuma kenapa harus dikatakan demikian? Jarot. Ya, saya terlepas siapa yang saya pilih. Tetapi kenapa dia harus mengatakan itu? Sekali lagi saya ulangi, mampuslah kalian semua orang Batak tolol, makanlah tai babi. Saudara tahu dari 3 orang kami mengadukan ke Polda, dan motivasi saya mengadukan. Saya salah satu ketua organisasi tingkat Sumatera Utara, saya lah ketuanya. Ada yang mendesak saya, belum lagi ketua marga. Saya juga ketua marga 4 marga di Medan. Jadi mereka mendesak saya untuk berbicara. Dan kebetulan juga saya sekretaris DPD Sumatera Utara, Peradi, saya juga pengacara, advokat. Sekalipun saya seorang pendeta. Jadi saya mau katakan apa? Waktu diperiksa di pengadilan, majelis hakim, kalau saya pribadi, ya kalau bisa ya sudahlah, tidak usah hukum dia. Kalaupun dihukum, bikinlah seringan-ringannya. Sudah berbeda kan? Sedangkan yang 2 lagi apa? Hukum seberat-beratnya. 2 orang mengatakan demikian, 1 orang mengatakan seringan-ringannya. Saya mau katakan saya bukan overacting. Karena apa? Kalau saya tidak mengatakan demikian, tidak ada artinya saya berkhotbah ke semua Polres Sumatera Utara ini. Bayangkan begitu banyak, ya. Saya jalani itu semuanya tanpa tering aling-aling untuk jumpa sama saudaraku, ya. Amin. Jadi saudara bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Saya mau tanya lewat khotbah ini. Boleh. Bisa? Nanti acara terakhir, saudara harus mengampuni orang yang bersalah agar dosa dan pelanggaranmu terampuni saat ini juga, pada saat saudara meminta pengampunan. Amin. Nah, sebelum itu saya mau tanyakan, tadi kekristenanmu dari nenek moyang, maukah di penjara ini, ya, maukah di penjara ini saudara menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Mau? Bukan karena turunan, bukan opungmu, bukan bapak mama. Maukah? Dan saya akan menuntunmu dalam penerimaan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Maukah? Tuhan di Bapa. Amin. Ya, artinya ada proses nanti baptisan. Dan kitab suci mengatakan apa? Tanpa baptisan kepada orang lain,
dan tidak akan terselamatkan. Semua orang yang mau mendekat dan ada dalam Tuhan harus dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, terlepas ajaran-ajaran gereja. Saya datang kemari tidak membawa sekte. Saya datang kemari bukan dari gereja, tetapi saya datang di sini adalah misi pekabaran Injil dunia yang tidak bertentangan dengan Bible atau Alkitab. Maukah nanti saudara dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Bersediakah? Maksudnya Pak? Bersedia? Maksudnya penjara. Ya? Maksudnya Dibaptis dalam nama Bapa untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, sekaligus baptisan pertobatan seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Kalau saudara pernah membaca itu, Yohanes Pembaptis membaptis ribuan orang di Sungai Yordan untuk bertobat, dan itulah yang akan terjadi kepadamu saat ini tanpa paksaan. Jika saudara mau, saya akan lakukan, tapi dengan dua syarat. Syarat pertama, saudara harus mengampuni semua orang yang bersalah kepadamu. Jika saudara masih ingat namanya, sebutkan namanya semua. Tapi memang kalau lupa, itu di luar daripada kehendak Tuhan. Dan kedua, saudara harus mengucapkan pengakuan iman rasuli. Seperti saudara kita ada kalimat syahadat menjadi seorang muslim. Ya, kalimat syahadat. Jadi saudara pun harus mengatakan pengakuan iman rasuli yang nanti saya tuntun, dan percayalah tidak akan saya tambah kurangi arti dan makna, kalaupun nanti kata-katanya agak lebih panjang dan sebagainya. Saya berjanji tidak menjerumuskanmu menjadi sekte atau aliran kepercayaan yang sesat, tidak. Ya, saudara akan bertanya ke saya, kalau saya gereja saya HKI. Bapak gerejanya apa? Ya, Adventis. Oke, Adventis, Protestan, Katolik, sama-sama percaya bahwa Yesus Kristus adalah yang datang ke dunia sebagai pencipta langit dan bumi. Tapi kalau saksi Jehovah tidak percaya bahwa Dia Tuhan yang sesungguhnya. Itu perbedaan kita sama saksi Jehovah. Dan saya bukanlah penganut agama saksi Jehovah. Saya itu asli Huria Kristen Indonesia, sama dengan Pak Polisi HKBP. Jadi percayalah kepada saya, kalaupun saudara seorang Adventis, ya, tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang datang ke dunia ini dalam rupa manusia. Sama-sama punya kepercayaan kita untuk itu. Dan inilah nanti yang saudara ikrarkan. Karena itu saudara maukah? Percayakah Dia itu sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi ini yang datang dalam rupa manusia? Walaupun Adventis tidak merayakan Natal, saya tahu, karena tidak jelas kapan lahir, tetapi dia percaya, mereka percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam rupa manusia. Masih ragukah? Saya akan akhiri ibadah ini karena saya punya agenda lain, mau ke Tapteng juga, Polres. belum sampai pemikiranku ke situ Pak. Adakah saudara masih bingung bahwa saya katakan Yesus Kristus yang adalah putranya Yusuf dan Maria, bahwa Dia dilahirkan sudah ribuan tahun dinubuatkan. Bahkan di Yesaya 53, ini orang-orang Yahudi yang menangkap Dia, yang membunuh Dia, yang menyalibkan Dia. Ini setiap hari Sabat dibacakan. Tapi bodohnya orang Yahudi itu tidak percaya yang ditangkap, yang dibunuh itu adalah ini yang dinanti-nantikan. Itulah mereka tidak percaya bahwa itu adalah yang dinantikan sesuai dengan Yesaya 53, nubuatan tentang lahirnya Juru Selamat dunia. Kalau Advent percaya, cuma tidak tahu ya tanggal persisnya, sehingga tidak merayakan Natal 25 Desember sama dengan Mesianik. Jadi semua aliran saya tahu itu. Tinggal jangan sampai kita memisahkan antara saudara yang Adventis dengan saya seorang Protestan,
dengan orang-orang Katolik. Saya akan ajarkan ini. Jangan sampai kita ada gap pemisah. Yang pasti kita sama-sama percaya bahwa Yesus adalah pencipta langit dan bumi yang datang menjelma dalam rupa manusia untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Amin. Masih adakah ragu sebelum saya tutup? Masihkah ragu dengan iman percaya saya kepadamu? Tidak ragu lagi kan? Oke, terima kasih. Karena itu perkataan inilah nanti saudara sebut pada saat saya membaptismu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah pencipta langit dan bumi yang mau menjelma sebagai manusia. Itu inti daripada pengakuan iman rasuli. Sudah siap? Amin. Dan setelah ini nanti, siapkah saya ulangi mengampuni orang yang bersalah kepadamu? Siap. Siap. Dan siapkah nanti saudara ikut perjamuan kudus? Siap. Siap. Kalau perjamuan kudus sudah mengerti? Perjamuan kudus itu adalah tatkala Yesus detik-detik sebelum ditangkap di Taman Getsemani, dia mengumpulkan murid-muridnya. Inilah disebut perjamuan kudus. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan diberikan kepada murid-muridnya sebagai lambang tubuhnya yang dicabik-cabik oleh manusia, termasuk murid-muridnya. Dan inilah untuk peringatan bahwa dunia telah membunuhnya. Untuk kita boleh menjadi satu tubuh dengan dia, harus lewat perjamuan kudus. Kita makan dagingnya, harus memakan daging dia agar kita satu tubuh dengan dia. Tidak cukup dengan daging, juga dengan meminum darahnya. Itulah Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan memberikan anggur ini kepada murid-muridnya. Inilah anggur, darah perjanjian bahwa aku tetap setia kepada orang-orang berdosa. Jadi untuk perjamuan kudus makan roti dan minum anggur, artinya kita makan daging dan darahnya untuk kita boleh satu tubuh dengan dia. Kalau kita sudah satu tubuh dengan dia, kita menjadi warga negara kerajaan sorga. Amin. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan? Boleh? Tidak salah tepuk tangan. Dia hidup. Dia melihatmu dan melihat saya ada di sini. Maka itu orang Israel mengatakan dia El Samah, Elohim sama, Tuhan yang maha hadir di setiap jiwa dan batin orang, dan Tuhan yang maha hadir di gunung dan di lembah, di semua negara benua, di laut dan di daratan, di angkasa. Jadi dia melihatmu dan melihat saya, melihat kita semua ini. Bolehkah tepuk tangan buat dia? Beratkah saudara karena di gereja tidak pernah tepuk tangan buat Tuhan? Tidak salah. Dan saya tidak pernah memaksakan, apalagi Tuhan tidak pernah memaksakan orang mau tepuk tangan buat dia. Tidak pernah itu. Tetapi saya selalu berglori, bersyukur, berterima kasih. Saya anggap dia ada di sini melihat saya. Cuma bukan rupa seperti kita ini. Karena itu saya sering tepuk tangan buat dia. Kenapa sama Pak Jokowi, Menteri, Gubernur, dan Kapolres di sini dan semua jajarannya, kita bisa tepuk tangan sama mereka, sama Tuhan kita yang menyelamatkan kita tidak mau. Ini saudara pikirkan dan renungkan. Dan saya tidak mau sebagai hamba Tuhan memaksakan itu orang untuk bertepuk tangan sama dia. Yang pasti saya katakan, dia maha melihat, maha mendengar. Tuhan kita hidup, bukan mati. Cuma kita tidak sanggup melihat. Pernah mengingat bagaimana Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat, mengetahui pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itu tatkala dia berkhotbah di bukit. Ya, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan merasakan dan mengetahui dan melihat Tuhan. Itu dalam Matius 5 ayat ke-8. Ya, sudah? Maukah tepuk tangan sekali lagi dan terakhir? Baik, terima kasih. Bisakah berdiri? Kita akan akhiri. Silakan berdiri.
Ya. Oh, begini saja. Merapat saja. Saya sebentar memegang kepalamu, saudaraku. Merapat saja.